Tuhan, Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sampai pada hari ini ya Tuhan, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam kondisi dunia yang sedang tidak menentu ini Tuhan, persoalan, tantangan, sakit, penyakit, bahkan setiap masalah boleh kami hadapi Tuhan. Namun kasih setia-Mu dan tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kami Yesus. Saat ini kami sangat merindukan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya firman-Mu lah yang bisa menguatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tema khotbah saya hari ini adalah berproses tanpa protes. Berproses tanpa protes. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah memiliki rencana yang sangat indah di balik setiap proses yang harus kita lalui. Di balik setiap proses pembentukan karakter kita, di balik setiap proses pembangunan iman kita, sebenarnya itu Tuhan memiliki satu rencana yang indah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Namun, seringkali kita itu tidak memiliki cukup kesabaran untuk menantikan pertolongan daripada Tuhan itu. Sehingga di dalam masa-masa penantian kita, di dalam masa penantian jawaban doa kita, di dalam masa-masa penantian solusi dari permasalahan kita, itu tidak sedikit kita sebagai orang Kristen itu yang bersungut-sungut atau bisa dikatakan kita protes kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana supaya kita itu bisa melewati setiap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini tanpa protes. Jadi sebelumnya mungkin kita harus memahami atau mengerti tujuan Tuhan, mengapa kita itu diizinkan Tuhan untuk melewati setiap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang pertama adalah Tuhan mau kita percaya. Kita buka ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kita harus mengerti maksud Tuhan yang pertama adalah Tuhan itu mau kita percaya. Di dalam setiap keterpurukan kita, dalam menghadapi setiap permasalahan, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita yang sedang kita hadapi, Tuhan itu mau kita tetap percaya. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, melainkan kita terus bersandar kepada firman-Nya. Seringkali walaupun kita sudah mengaku ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mendeklar bahwa diri kita itu adalah orang Kristen dan kita itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi banyak sekali orang Kristen yang sebenarnya tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan. Mereka itu lebih cenderung percaya ketika mengandalkan uangnya, ya kan, mengandalkan harta, kekayaan, bahkan kepintaran serta kekuatan diri mereka itu sendiri gitu. Mereka tuh sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan 100%, tetapi mereka akan lebih percaya ketika mereka akan merasa aman ketika keuangan mereka itu berkelimpahan gitu. Sehingga banyak sekali orang Kristen itu mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga Tuhan bukan yang utama di dalam kehidupan mereka gitu kan. Mereka berpikir dengan uang mereka itu bisa memiliki segalanya. Memang kita itu hidup di dunia, banyak yang bilang kita itu masih hidup di dunia, kita itu masih butuh uang. Itu betul sekali. Selama kita hidup di dunia memang butuh uang, tetapi tidak semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Contohnya apa? Keselamatan itu tidak bisa kita beli dengan uang. Walaupun uang kita banyak, kita tidak akan pernah bisa membeli keselamatan itu. Selain itu, kesehatan itu pun tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera itu pun tidak bisa dibeli dengan uang. Semuanya itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita melekat kepada sumbernya, yaitu kepada Yesus Kristus itu sendiri. Yesus yang dimana Tuhan kita itu adalah sumber dari segala berkat itu sendiri. Kita lihat ayat firman Tuhan di Amsal 16 ayat 9.
Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Puji Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia boleh memiliki rencana yang begitu indah menurut kita. Dengan segala kepintaran kita, dengan segala ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan segala kepintaran yang kita miliki, pengalaman yang sudah kita alami, gitu. Kita boleh sekali kita memiliki planning dalam kehidupan kita ini. Boleh kita memiliki rencana-rencana yang menurut kita itu adalah baik di dalam kehidupan kita. Namun, kembali lagi, hanya kehendak Tuhanlah yang boleh terjadi. Karena dikatakan di ayat firman Tuhan tadi, bahwa manusia itu boleh memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus percaya 100%, bahkan 1000% kepada Tuhan. Kita tidak pernah boleh lagi meragu-ragukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Walau mungkin secara pengetahuan, secara ilmu pengetahuan, secara planning dan strategi yang menurut kita baik, balik lagi, rencana Tuhanlah yang terbaik untuk kita. Dan itu poin yang pertama, kita harus yakin dan percaya, dan kita harus memahami setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi itu kenapa, bahwa Tuhan itu mau kita percaya. Lalu poin yang kedua adalah Tuhan mau membentuk karakter kita. Kita lihat ayat firman Tuhannya di Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan, luar biasa. Berarti kita harus mengerti bahwa ketika kita diizinkan mengalami setiap proses-proses daripada Tuhan, saat kita menghadapi masalah, tantangan, dan pergumulan di dalam hidup ini, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sedang membentuk karakter kita. Ketika kita mengalami satu permasalahan, mungkin kita sudah mengalami yang namanya tuh udah hopeless ya. Kita berharap bahwa Tuhan itu menolong kita secepat-cepatnya. Kita itu berharap Tuhan itu menyembuhkan sakit penyakit yang sedang kita derita itu secepat mungkin. Bahkan ada juga yang berharap Tuhan bisa segera melunasi setiap utang-utang yang kita miliki. Ada lagi Tuhan segera memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita segera keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Tetapi kita tidak pernah melihat dari sudut pandang Tuhan sendiri. Tuhan itu memiliki satu kerinduan. Tuhan itu memiliki harapan kepada kita semua sebagai anak-anaknya, untuk kita itu bisa terus bertekun dalam Dia. Kita itu bertekun sampai Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Dan kita juga semakin dibentuk di dalam karakter kita, yaitu memiliki satu kesabaran. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami satu proses dalam pembentukan karakter kita, dalam pembentukan iman kita, supaya iman kita itu bisa terus bertumbuh. Jadi saya simpulkan bahwa ketika kita bisa mengerti, ketika kita bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika mengapa kita itu boleh mengalami satu proses demi proses di dalam kehidupan kita, dari kita mulai mengikut Tuhan sampai hari ini, mungkin ada yang puluhan tahun, ada belasan tahun, atau bahkan ada yang baru hitungan jari gitu. Tetapi balik lagi, kita harus kembali mau memahami dan mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan untuk kita bisa terus melalui proses-proses kita di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita bisa mengalami bahwa kita bisa memahami bahwa Tuhan itu mau kita percaya, bahwa Tuhan itu mau membentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika kita paham betul, ketika kita mengerti, itu benar-benar mengerti, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang mau diproses, yang mau mengikuti setiap proses, masuk ke dalam proses-proses Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita tanpa protes. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman-Mu.
Firman-Mu adalah kebaikan untuk kami Tuhan, karena Firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, atau apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.